Assalamualaikum sahabat Ruang Fiksi. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam itu, hujan deras mengguyur sebuah desa terpencil, di bawah langit kelam yang bergetar oleh dentuman petir. Seorang pemuda yatim berusia 20 tahun berdiri sendirian di tengah jalan tanah yang becek. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, dan matanya memantulkan luka yang dalam, sementara puluhan warga mengelilinginya, berteriak, menuding, dan mengusirnya tanpa belas kasihan. Di tangannya hanya ada sebuah tas kain lusuh, satu-satunya peninggalan dari kedua orang tuanya. Tak ada yang tahu, langkah kakinya malam itu akan menuntunnya pada pertemuan dengan makhluk misterius yang kelak mengubah seluruh hidupnya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan sore itu mengguyur desa kecil di lereng bukit, memukul atap-atap rumbia dengan irama muram. Langit kelabu menekan pandangan, dan angin basah membawa aroma tanah bercampur lumpur. Di tengah jalan tanah yang becek, Raka berdiri terpaku. Tubuhnya basah kuyup, jemarinya menggenggam erat sebuah tas kain lusuh yang mulai sobek di bagian ujungnya. Matanya menyapu kerumunan yang mengelilinginya. Puluhan pasang mata memandang dengan penuh curiga, sebagian dengan amarah yang mendidih. Di antara mereka, seorang perempuan bertubuh tambun melangkah maju. Napasnya memburu, suaranya memecah riuh hujan. Itu dia pencurinya, teriaknya sambil menuding Raka. Raka tersentak. Aku tidak. Suaranya tertelan gemuruh petir. Jangan bohong. Semalam ayam jago saya hilang, dan jejak kaki kecil menuju rumah bibimu. Pasti kau. Bentakan itu menusuk, disambut teriakan warga lain yang menuduhnya mengambil padi, menebar sial, bahkan menjadi penyebab panen gagal. Raka menelan ludah, dada terasa sesak. Sejak kedua orang tuanya meninggal, ia hanya tinggal bersama bibinya yang keras hati. Di rumah itu ia tidur di lantai lembab, makan seadanya, dan menjalani hari tanpa sedikit pun kasih sayang. Tapi hari ini, bahkan tempat itu akan lenyap dari genggamannya. Kerumunan bergeser ketika kepala desa keluar dari rumahnya. Wajahnya datar, tatapannya tajam menusuk Raka. Raka, aku sudah berusaha membelamu, tapi warga resah. Banyak barang hilang, dan semua jejak mengarah padamu. Demi kebaikan desa, kau harus pergi. Raka membeku. Pergi kemana, Pak? Aku tak punya siapa-siapa. Itu bukan urusan kami, sela seorang lelaki dari kerumunan. Pergilah sebelum malam, atau jangan salahkan kami. Hujan kian deras. Air mengalir di pipi Raka, entah itu dari langit atau dari matanya sendiri. Satu persatu warga membubarkan diri, meninggalkannya berdiri sendirian di tengah jalan. Napasnya berat, tubuhnya dingin, namun hatinya jauh lebih beku. Siang itu, ia kembali ke rumah bibinya, berharap setidaknya ada satu suara yang memintanya bertahan. Namun pintu dibuka dengan tatapan muram. Kau dengar sendiri, kan? Warga tak mau melihatmu di sini. Aku juga tidak mau dimusuhi. Kemasi barangmu dan pergi. Tak ada lagi yang bisa dikatakan. Raka meraih tas kainnya, memasukkan 2 potong pakaian, kain sarung, dan sebilah pisau kecil peninggalan ayahnya. Tanpa berpamitan, ia melangkah pergi. Di pinggir desa, ia berhenti. Di kejauhan, hutan lebat membentang. Tempat yang tak akan mengusirnya. Tempat di mana tak ada tatapan benci atau tuduhan tanpa bukti. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah masuk ke jalan setapak yang basah,
membiarkan kabut dan rintik hujan menelannya. Di dalam hatinya, sebuah tekad terpatri bahwa suatu hari ia akan kembali. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa seorang pemuda yang mereka usir ini mampu berdiri lebih tegak dari siapapun di antara mereka. Hujan reda menjelang senja ketika Raka menembus jalur setapak yang licin. Tanah liat menempel di telapak kakinya, dingin merayap dari tumit hingga ke punggung. Pepohonan menjulang seperti tiang-tiang tua, daun-daun basah menetes pelan, dan kabut lembut menggantung setinggi pinggang. Di sela gemerisik dahan, suara air sungai terdengar sayup, memanggil seperti bisikan yang lama dirindukan. Ia melangkah hati-hati, menyibak pakis, menandai setiap belokan dengan torehan pisau kecil pada batang pohon, agar tidak tersesat ketika malam turun. Di sebuah tanah lapang yang terlindung oleh lengkung akar beringin, ia berhenti. Di hadapannya, sungai sempit mengalir jernih, memantulkan sisa cahaya jingga. Raka berlutut, mencuci wajah dari sisa air mata dan lumpur. Air itu dingin, segar, dan menenangkan, seolah hutan menyodorkan segelas ketabahan. Di tepi sungai, ia menumpuk ranting, menggosokkan batu hingga muncul percik api, lalu menyalakan nyala kecil yang menari di bawah rumbia liar. Asap tipis mengusir serangga dan menandai batas kehadirannya di tengah semesta hijau yang asing. Ia membuka tas kain lusuh. Isinya sederhana. 2 potong baju, kain sarung, dan pisau kecil peninggalan ayah. Ia membentangkan sarung untuk alas tidur, lalu duduk memeluk kedua lutut. Malam turun cepat. Langit menjadi sumur pekat, bintang-bintang bersembunyi di balik awan. Jauh di bukit, petir masih menggeram, bergulung di balik punggung gunung. Raka menatap api. Nyala itu memantul di matanya, menyalakan ulang tekad yang sempat padam di bawah cemooh. Ia menggenggam pisau. Dalam hati, ia berjanji akan bertahan, apapun harga yang harus dibayar. Dini hari, angin dari sungai membuat tubuhnya menggigil. Ia terbangun karena dingin yang mujur, tidak menusuk sampai sakit tetapi cukup tajam untuk mengingatkan bahwa ia sendirian. Ia menambah ranting, meniup bara, lalu bangkit untuk memeriksa sekitar. Di balik ilalang, ia menemukan rumpun keladi kecil. Akar-akar itu bisa mengganjal perut pagi ini. Ia mengupasnya dengan hati-hati, memanggang di atas arang, dan mengunyah pelan, menahan serat yang getir dengan tegukan air sungai. Rasanya sederhana, tetapi di tengah kekosongan, sederhana terasa cukup. Hari-hari pertama bergulir dalam ritme yang lambat dan keras kepala. Pagi, ia menelusuri tepian sungai mencari umbi liar, jambu hutan, atau buah pisang yang tumbuh di sela-sela batang mati. Siang, ia menambal celah-celah dinding gubuk yang ia temukan tak jauh dari sana. Atap rumbia sebagian sudah runtuh, dinding bambu dimakan rayap. Ia menjahitnya ulang dengan serat rotan, menyilang dan mengikat, mengukur ulang kekuatan simpul seperti menambal hidupnya sendiri. Menjelang sore, ia mencoba peruntungannya di sungai dengan tombak bambu. 3 kali ayunan, 3 kali meleset. Air memercik, ikan melarikan diri, dan Raka menghela napas, bukan karena putus asa, melainkan karena ia tahu ketekunan selalu menagih ulangi lagi. Pada hari ketiga, ia membuat bubu. Ia memilih bambu yang ramping, memotongnya sepanjang lengan, dan menganyamnya membentuk kerucut panjang yang menyempit di ujung. Setiap celah ia rapatkan, setiap ikatan ia pastikan tidak longgar. Ia mengingat pelajaran samar dari almarhum ayah, tentang alat tangkap yang tidak memaksa, hanya mengundang dengan sabar. Sore itu, bubu ia pasang di celah 2 batu besar yang memecah arus. Ia menaburkan potongan umbi sebagai umpan, lalu duduk di tepi,
memandangi arus dengan sabar yang diperah dari luka. Hutan membalas dengan bahasa yang pelan. Seekor burung rimba bertengger di atas dahan, bersiul pendek, lalu terbang lagi. Angin menjatuhkan bunga kering ke permukaan sungai, membentuk lingkaran kecil yang hanyut menuju cekungan. Raka menunggu. Waktu berjalan seperti akar yang merambat, tak terasa tetapi pasti. Ketika matahari menggeser sinarnya ke pinggang bukit, Bubu bergoyang. Ia terjun setinggi betis, mengangkatnya, dan menemukan 2 ikan sungai sebesar telapak tangan. Ia tersenyum kecil. Bukan pesta, tetapi cukup untuk menyalakan harapan yang kemarin hampir padam. Malam itu, api unggun menghembuskan aroma daging ikan yang dibakar sederhana. Kulitnya meletup halus, dagingnya putih dan legit. Raka makan perlahan, memperhatikan cahaya kecil yang menari di ujung arang. Di sela-sela diam, ia mendengar sesuatu dari arah hulu. Bukan petir. Bukan hembus angin. Suara itu seperti luncur lembut, seperti sapuan kain di atas kaca air. Raka berdiri, menajamkan pendengaran. Sunyi kembali. Hanya riuh jangkrik dan desau daun. Ia duduk lagi, menghabiskan sisa daging, lalu memadamkan api menjadi bara. Keesokan pagi, kabut menggulung sedekap dada. Raka menyusuri tepian sungai untuk mengecek Bubu. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Di antara gemericik, kilau aneh menerpa sudut matanya. Ia mengangkat kepala. Di bawah permukaan air yang bening, sesuatu berpendar. Sejenak ia mengira itu pantulan matahari. Tetapi matahari tertutup kabut. Kilau itu tidak berkedip. Ia jongkok, menunduk lebih dekat. Di sana, tepat di atas pasir halus, melintas bayangan perak kekuningan. Satu lintasan, hilang. Raka menahan napas. 2 lintasan, lebih panjang, lalu hilang lagi. Ia menunggu. Sungai seolah menahan langkah. Tiba-tiba, di sela 2 batu yang membentuk lorong kecil, seekor ikan besar meluncur perlahan. Sisiknya berkilat, cahayanya lembut seperti logam yang hangat. Ekor lebar itu mengibas dengan anggun, kepala membelah air tanpa riak. Raka terpaku. Ia pernah melihat ikan emas di kolam-kolam rumah orang berada, tetapi ukurannya tak pernah sebesar lengan. Yang satu ini tampak mematahkan kebiasaan apapun yang Raka ketahui. Ikan itu melingkar sekali, 2 kali, seakan memeriksa Bubu yang terpasang, lalu melesat ke bagian sungai yang lebih dalam. Raka menelan ludah. Ada dorongan untuk langsung menerkam, tetapi ia menahan diri. Ketergesaan selalu menyalahkan kesalahan. Ia kembali ke gubuk, memikirkan cara. Bubu perlu dipindah ke jalur yang barusan dilalui ikan itu. Umpan perlu diubah. Umbi kadang berhasil, tetapi aroma buah yang manis lebih menarik. Ia mengingat pohon nangka hutan yang berbuah semalam. Ia mengambil beberapa potong daging buah yang jatuh di tanah, membilasnya, dan menaruhnya dalam keranjang kecil. Siang merayap. Raka menurunkan Bubu di celah batu tempat kilau tadi muncul. Ia menutup bagian hilir dengan susunan ranting agar arus memaksa masuk ke Bubu, bukan memutar. Ia menaburkan potongan nangka di dalam perangkap, menautkan sedikit di mulut kerucut sebagai pengundang. Lalu ia mundur beberapa langkah, duduk di atas batu datar, dan menanti. Waktu memanjang. Sinar matahari menembus kabut menjadi helai-helai tipis. Seekor capung mendarat di punggung tangan Raka, lalu terbang lagi. Sesekali, ikan-ikan kecil masuk ke Bubu, bergoyang panik, memantul keluar di sela anyaman yang agak renggang. Raka tetap diam,
menatap lorong air seperti menatap pintu yang menyimpan jawaban. Ketika bayangan pepohonan mulai miring, ketika lelah mulai menusuk, kilau itu kembali. Lebih terang. Seperti sepotong koin yang dilempar dan melayang di bawah air. Ikan besar itu muncul dari balik kegelapan batu, memutari mulut Bubu, mengendus umpan, lalu menepi sebentar, seolah ragu. Raka menahan napas, merasakan degup jantung hingga telinga. Ikan itu melongok, ekor bergetar pelan, kepala merapat ke mulut perangkap. Detik-detik menegang. Lalu, dengan gerak cepat, ikan itu mundur seraya mengibas. Air memercik. Satu lingkaran besar terbentuk di permukaan, dan kilau itu lenyap ke hilir, cepat seperti panah. Raka menghela napas panjang. Ia tidak marah. Hanya terpukau. Ada kecerdikan di gerak ikan itu, ada kehati-hatian yang terasa seperti naluri yang diasah oleh pengalaman. Sore jatuh. Raka tidak memindahkan Bubu. Ia memilih menunggu malam. Di dalam hatinya, ada keyakinan yang sulit dijelaskan, bahwa kegelapan kadang menghadirkan keberanian yang tidak dimiliki siang. Ia kembali ke gubuk untuk mengambil obor dan menambah lapisan atap yang bocor. Awan pekat berkumpul di punggung bukit. Petir memantul di kejauhan, suaranya menunda, lalu menghantam dengan dentum berat yang perlahan. Ketika malam tiba, hutan memperdengarkan musiknya. Jangkrik bersahut-sahutan, burung malam menguak singkat, dan angin menggesek daun beringin seperti usap jari di atas kulit drum. Raka berjalan menuju sungai dengan obor tinggi. Cahaya kuningnya memecahkan gelap dalam lingkaran sempit. Air yang tadi jinak kini bergerak lebih cepat. Dari arah hulu, suara yang tadi siang ia dengar kembali terdengar, lebih jelas, seperti lintasan yang memotong senyap. Ia berdiri satu langkah dari tepi air. Obor ia angkat lebih tinggi. Di bawahnya, larik-larik cahaya kecil menari di pasir. Sekali lagi, kilau itu muncul. Ia melihatnya penuh untuk pertama kali. Sisik-sisik ikan besar itu memantulkan sinar obor menjadi berkas keemasan yang bergerak lembut. Mata bulatnya bening, tidak liar, seolah memikirkan sesuatu. Ikan itu mendekati Bubu, berhenti tepat di mulut kerucut, dan melayang diam. Raka merasakan waktu berhenti. Tiba-tiba, angin mendorong obor. Nyala bergoyang, lalu miring. Seekor kelawar malam menabrak sayapnya, jatuh, bangkit lagi. Gerakan kecil itu cukup untuk membuat ikan besar itu berputar tajam, melesat ke tengah arus, menghilang dalam gelap yang lebih pekat. Raka menegakkan obor kembali, menstabilkan napas, lalu menunduk memeriksa Bubu. Hanya beberapa ikan kecil dan seekor udang. Ia menoleh ke arus. Gelap menyerap apapun yang mencoba dilihat. Ia duduk di atas batu, obor ditancapkan di tanah berpasir. Di dada, degupnya sudah menyurut, tetapi pandangannya tetap tertambat ke arah lorong batu. Hutan bernafas. Sungai mendesah. Raka merasa seperti berada di ambang pintu yang memisahkan hidup lama dengan sesuatu yang belum bernama. Ada kegelisahan di tengkuknya, bukan takut. Lebih mirip rasa yang datang ketika seseorang tahu bahwa langkah berikutnya akan mengubah cara ia melihat dunia. Hujan kembali turun, mula-mula rintik, lalu deras. Ia memindahkan Bubu sedikit ke dalam, mengikatnya pada akar yang menjorok, memastikan arus tidak menyeretnya saat air naik. Obor dilindungi daun lebar, nyalanya mengecil tetapi tetap bertahan. Air mengangkat serpihan daun, ranting kecil, dan kelopak bunga liar. Di sela semua itu, untuk sekejap yang hampir tidak nyata, Raka melihat garis emas menyilang dari hilir menuju hulu, menembus di bawah Bubu, lalu menghilang. Ia mengerjap,
memastikan ia tidak bermimpi. Petir menyambar, menerangi hutan seperti siang yang sangat singkat. Dalam kilat itu, Raka melihat sesuatu yang menahan napasnya. Tepat di bawah akar yang membentuk terowongan air, ikan besar itu berhenti sesaat. Di perutnya, susunan sisik membentuk pola halus seperti bunga yang mekar dan menyala ketika cahaya petir memukul permukaan sungai. Lalu gelap turun kembali, meninggalkan bekas cahaya di kelopak mata Raka seperti lukisan yang baru dicipta dan langsung disembunyikan. Ia memeluk lengan, mencegah dingin merayap terlalu jauh. Hujan semakin berat, raungnya menutupi nyanyian serangga. Raka berdiri, merapat ke batang beringin, dan menunggu dengan sabar yang ia pelajari dari kesunyian. Waktu berjalan. Nyala obor terkadang meredup, terkadang tumbuh kembali ketika angin berhenti. Sungai menggelembung, naik setinggi mata kaki. Dalam degup malam yang panjang, ia mendengar lagi suara luncuran itu. Lembut. Nyaris tak terdengar jika tidak berusaha. Ia melangkah ke bibir air. Pandangannya menyisir permukaan yang pecah oleh rintik hujan. Pada detik ketika ia berpikir semua hanya bayangan, seekor ikan kecil melontar dari air, dikejar bayangan besar yang memantul keemasan. Ikan besar itu menyelam tepat di depan Bubu, tubuhnya mengkilap sejenak, kemudian memasuki mulut kerucut seperti seseorang yang menimbang pintu yang setengah terbuka. Raka menghela napas pelan agar tidak mengganggu permukaan air. Arus menekan. Bubu bergeser sedikit, tali rotan menegang. Ikan itu setengah masuk, ekor berkibar di luar, sisik-sisiknya memantulkan api obor menjadi bintang-bintang kecil yang bergoyang. Raka menunduk lebih dekat, tangan bersiap memegang rangka perangkap. Saat ia hampir menyentuhnya, nyala obor menyala terang karena hembus angin yang berbalik arah. Cahaya itu menyiram langsung ke tubuh ikan. Sekejap saja. Cukup untuk membuatnya mengepak kuat. Bubu bergetar hebat. Air meletup kecil, mengirimkan percik ke pipi Raka. Ikan itu menolak masuk, memutar tubuh, dan melesat keluar menabrak anyaman. Raka refleks menahan Bubu agar tidak terbalik. Tali rotan tetap kuat. Tetapi lorong air kembali kosong. Kilau itu lenyap, seperti janjinya ditelan deras. Raka berdiri diam, membiarkan hujan membasuh wajah. Ia tidak berbicara. Tidak menggerutu. Ia hanya menatap air yang menggulung dan gulungan itu memantulkan obor menjadi garis-garis patah. Di dalam dada, semacam rasa yang tidak ia kenali tumbuh. Bukan kecewa. Bukan gembira. Lebih mirip pengakuan bahwa ada sesuatu di sungai ini yang lebih besar dari lapar dan dingin. Sesuatu yang menunggu nama. Ia mengangkat Bubu, memindahkannya lebih ke dalam bayangan akar. Umpan diganti. Daging nangka ia sobek lebih tipis, ia selipkan pada dua bilah bambu agar tidak hanyut. Tali ia ikat ulang, simpul diperkuat. Ia menancapkan obor yang tinggal separuh ke celah batu, memastikan nyala tetap hidup sampai fajar. Lalu ia duduk di atas batu yang licin, membiarkan hujan merundung bahu, sementara sungai bergumam dengan bahasa yang belum ia pahami. Di kejauhan, petir merapat lagi, memberi tanda bahwa malam masih panjang. Raka memejamkan mata sejenak, mengingat wajah ayah yang jarang ia lihat dalam ingatan, dan suara ibu yang samar seperti doa yang tak selesai diucap. Ia menarik napas panjang. Saat matanya dibuka kembali, kabut tipis merunduk rendah di atas permukaan air, seperti tirai yang ditarik perlahan. Di balik tirai itu, tepat di mulut Bubu yang baru dipindahkan, muncul pendar keemasan yang lebih lembut, seolah cahaya memancar dari dalam air, bukan dari obor. Pendar itu tidak berkedip. Ia diam di sana, membentuk lingkar kecil yang mengembang dan mengempis pelan,
seperti napas yang menahan cerita. Raka mencondongkan tubuh, jantungnya berdetak pelan tetapi berat, dan jemarinya menyentuh tepi batu agar tidak terpeleset. Hutan menahan suara. Sungai menahan arus. Malam menahan rahasia. Dan pendar itu, seperti mata yang tenang, tidak bergerak lagi. Di sanalah Raka menyadari bahwa yang menatap kembali dari kedalaman bukan sekadar ikan. Ada sesuatu di balik kilau itu, sesuatu yang membuat udara di sekelilingnya terasa berubah, lebih hangat, lebih hadir, seperti tangan yang tak terlihat menyentuh bahu dan memintanya untuk tidak berkedip. Pagi belum benar-benar lahir ketika Raka terbangun. Kabut masih menggantung tebal di sela pepohonan, seolah hutan menutup rapat rahasianya. Udara menusuk kulit, dan dari arah sungai terdengar gemericik yang berbeda, lebih berat, lebih teratur, seperti irama yang sengaja diciptakan. Raka duduk tegak, mengamati arah suara. Malam tadi, ia yakin melihat kilau keemasan itu kembali, dia memandang dari mulut bubu. Namun ia tak sempat bergerak, karena kilau itu menghilang saat petir menyambar. Kini, di benaknya hanya ada satu tekad, menangkap makhluk itu. Ia berjalan menuju tepi sungai, mengangkat bubu perlahan. Air menetes dari sela anyaman bambu, menimbulkan suara berderap di atas batu. Namun isi bubu hanya beberapa ikan kecil yang terperangkap bersama potongan umpan nangka yang mulai layu. Tidak ada kilau emas. Raka menatap arus, mencoba membaca tanda-tanda. Kau pintar, gumamnya lirih, seakan berbicara pada makhluk yang tak terlihat. Ia tahu ia harus mengubah strategi. Ikan itu bukan sekadar besar, tapi juga cerdas. Ia tidak akan mudah masuk ke perangkap biasa. Sepanjang pagi, Raka menjelajahi hutan di sekitar sungai, mencari bahan. Ia menebang bambu muda yang kuat namun lentur, mengumpulkan daun talas lebar untuk melapisi jebakan, dan memotong rotan panjang sebagai pengikat. Rencananya sederhana namun memerlukan ketepatan, membuat pintu jebakan yang bisa menutup cepat ketika ikan masuk. Sambil bekerja, ia terus memutar ulang pertemuan-pertemuan singkat itu di pikirannya. Gerak lembut ikan itu. Pantulan emas yang seakan bernyawa. Dan terutama, pola sisik di perutnya yang sempat ia lihat sekali dalam cahaya petir, bunga yang mekar di tengah logam hidup. Simbol itu terasa penting, walau ia belum tahu artinya. Menjelang siang, jebakan baru selesai. Bentuknya seperti sangkar bambu dengan pintu jatuh di bagian depan. Raka menempatkan jebakan itu di tempat yang sama sekali berbeda, bukan di jalur arus utama, melainkan di kolam alami yang terbentuk di balik akar pohon besar. Air di sana lebih tenang, dikelilingi bayangan pepohonan, dan hanya memiliki satu pintu masuk dari sungai. Ia menaruh umpan baru, potongan buah hutan yang manis dan segar, ditambah sedikit serangga besar yang ia temukan di bawah batang busuk. Bau manis bercampur tanah itu akan menyebar di air, memancing rasa ingin tahu makhluk yang cerdas sekalipun. Raka lalu mundur, bersembunyi di balik semak rendah yang menghadap ke kolam. Ia memutuskan untuk menunggu di sana, tidak meninggalkan tempat seperti sebelumnya. Sinar matahari siang menembus celah daun, memantulkan titik-titik cahaya di permukaan air. Waktu berjalan lambat, nyaris membuatnya terkantuk, hingga suara lirih memecah kesunyian. Air di kolam beriap perlahan, membentuk lingkar-lingkar kecil. Dari arah pintu masuk, sebuah bayangan besar bergerak mendekat. Raka merasakan napasnya tertahan. Bayangan itu semakin jelas, lalu muncullah makhluk yang ia tunggu. Ikan besar bersisik emas, sisiknya memantulkan cahaya matahari hingga kolam tampak seperti cairan logam. Ikan itu tidak langsung mendekati umpan. Ia melayang pelan di sekitar kolam, mengamati dari jarak aman.
Geraknya seperti tarian, tenang namun penuh kewaspadaan. Raka menahan diri agar tidak bergerak sedikit pun. Beberapa menit kemudian, ikan itu mulai mendekat ke umpan. Ekornya berkibar lembut, matanya menatap lurus, seolah menimbang-nimbang. Raka bisa melihat jelas mata itu, bening, besar, dan entah kenapa, mirip tatapan manusia yang berpikir. Saat ikan itu berada di depan pintu jebakan, Raka siap menarik tali pemicu. Namun sesuatu membuatnya ragu. Ikan itu berhenti, memiringkan tubuhnya, dan untuk sesaat. Raka merasa tatapan mereka bertemu. Dalam tatapan itu ada sesuatu, bukan rasa takut, bukan juga ancaman. Lebih mirip rasa meminta. Tiba-tiba, tanpa peringatan, pintu jebakan bergerak sendiri. Raka kaget, tangannya bahkan belum menyentuh tali. Air berguncang, ikan itu bergerak mundur cepat, meninggalkan riak besar, lalu lenyap ke arah sungai. Raka memeriksa jebakan, pintu bambu itu tidak rusak, hanya terlepas dari pengait seolah ada yang sengaja membukanya dari dalam. Ia terduduk di tepi kolam, kebingungan. Tidak masuk akal. Tidak ada ikan yang bisa melakukan itu, kecuali ikan ini. Dan semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ikan itu ingin ia mengejarnya, seolah ada tujuan lain yang lebih besar dari sekadar ditangkap. Tanpa menunggu, Raka mengambil tombak bambu dan menyusuri sungai ke arah hilir, mengikuti riak samar yang tertinggal. Arus semakin deras, bebatuan licin, dan akar pohon menjuntai rendah, memaksa Raka merunduk atau memanjat. Nafasnya berat, kaki terasa perih tergores batu, namun ia terus maju. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah bagian sungai yang belum pernah ia jelajahi, airnya membentuk pusaran besar di tengah, dikelilingi tebing batu yang licin. Dan di dasar pusaran itu, ia melihat kilau emas yang berputar perlahan, seperti menunggu. Raka tahu, apapun yang menunggunya di sana, bukan lagi sekadar ikan yang harus ditangkap, tapi rahasia yang mungkin akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Di tepi pusaran, ia berdiri diam. Air berputar cepat, suara gemuruhnya bercampur dengan detak jantungnya sendiri. Dan tanpa pikir panjang, ia melompat masuk. Air dingin menelan tubuhnya, pusaran menariknya ke tengah, dan kilau itu semakin dekat, air memeluk tubuh Raka dengan dingin yang menusuk, menekan dadanya hingga napas serasa direnggut paksa. Pusaran arus memutar, menariknya semakin dalam. Di sekeliling, bayangan batu dan akar pohon bergerak cepat, bercampur dengan kilau emas yang menari di antara buih. Matanya berusaha fokus, namun tekanan air membuat pandangan bergetar. Kilau itu semakin dekat. Bukan sekadar cahaya acak, melainkan pancaran yang memancar dari sisik-sisik besar, bergerak pelan namun penuh arah. Ikan emas itu melayang di depan pusaran, matanya menatap lurus pada Raka. Tidak ada rasa takut di situ. Malah ada ketenangan yang aneh, seakan-akan ia sengaja menunggu. Raka menggerakkan tangan, mencoba berenang ke arahnya. Ikan itu berputar sekali, lalu meluncur ke arah celah sempit di dasar sungai. Dari celah itu, cahaya samar terlihat berpendar, seperti ruangan tersembunyi yang mengundang. Tanpa pikir panjang, Raka mengikutinya. Celah itu lebih lebar dari yang terlihat di permukaan, cukup untuk tubuhnya merangkak masuk. Begitu melewati pintu batu itu, arus menjadi tenang. Ia muncul di sebuah ruang udara di bawah tanah, rongganya luas dengan dinding batu basah yang memantulkan cahaya dari tubuh ikan emas. Airnya jernih, setenang kaca, dan di dasarnya ada sesuatu yang membuat Raka tertegun. Sebuah peti tua, terbuat dari kayu hitam yang diukir dengan simbol-simbol asing, tergeletak setengah terbenam di lumpur.
Ukirannya menyerupai gelombang air yang memeluk bunga teratai, sama persis dengan pola yang pernah ia lihat di perut ikan emas. Ikan itu berenang mengitari peti, lalu berhenti di sisi Raka. Gerakannya pelan, seolah mengisyaratkan sesuatu. Nafas Raka masih berat, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menyelam, menancapkan kaki di dasar lumpur, dan dengan kedua tangan mencoba mengangkat peti itu. Beratnya luar biasa, namun setelah beberapa tarikan keras, peti itu mulai terlepas dari tanah. Begitu peti itu keluar sepenuhnya, ikan emas mendekat, menatap Raka dalam-dalam. Entah bagaimana, Raka merasa mengerti, peti ini bukan untuk disimpan di sini selamanya. Ia membawanya naik ke permukaan air, meletakkannya di batu datar di tepi ruang udara itu. Tangannya gemetar saat ia membuka kunci besi yang sudah rapuh. Di dalamnya, tumpukan kain emas terlipat rapi, perhiasan berkilau, dan batu permata berbagai warna memenuhi ruang. Namun di tengahnya, ada sebuah benda yang berbeda, cincin perak tua, diukir dengan pola bunga teratai yang sama. Saat Raka menyentuhnya, hawa hangat merambat dari logam ke kulitnya, bertahan di telapak tangan meski udara ruang itu dingin. Ikan emas itu mengeluarkan suara lirih, nyaris seperti gumaman, lalu berenang mendekat. Cahaya dari sisiknya berkedip pelan, dan saat itu, Raka mendengar suara di dalam kepalanya. Gunakan hanya untuk kebaikan, Raka. Jangan biarkan keserakahan menguasaimu. Raka tertegun. Ia ingin bertanya, namun suara itu menghilang, digantikan riak lembut di permukaan air. Ikan itu bergerak menuju celah keluar, lalu berhenti, seakan menunggu Raka mengikuti. Dengan cincin di genggaman, Raka kembali menyelam, membawa peti itu keluar melalui celah batu dan menuju pusaran yang kini terasa lebih jinak. Ketika mereka muncul kembali di permukaan sungai, cahaya sore telah berubah menjadi temaram. Raka menyeret peti ke tepi, memandanginya di bawah sinar redup. Ia tidak tahu pasti apa arti cincin itu, namun ia bisa merasakan bahwa benda ini jauh lebih berharga dari emas atau permata. Suara gemerisik dari balik pepohonan membuatnya menoleh. Siluet dua orang pria terlihat samar di antara bayang-bayang, menatapnya dari jauh. Raka merasakan naluri waspada menyeruak. Ia cepat menutup peti dengan kain usang, mengangkatnya ke pelukan, dan melangkah cepat menuju gubuknya. Namun dalam hati, ia tahu, mulai malam ini, bukan hanya ia yang tahu tentang rahasia ikan emas itu. Ada mata-mata yang sudah melihat, dan keserakahan manusia tidak akan berhenti hanya dengan satu peringatan. Sementara itu, di sungai yang kembali tenang, kilau emas perlahan menghilang ke dalam kedalaman, meninggalkan janji yang belum sepenuhnya terucap. Malam merayap perlahan, menyelimuti hutan dengan pekat yang seakan merapatkan jarak antar pohon. Raka duduk di gubuknya, api unggun kecil menari di tengah ruangan, memantulkan bayangan bergerak di dinding bambu yang rapuh. Peti kayu hitam itu tergeletak di sudut, tertutup kain usang yang ia basahi sedikit agar tidak berdebu. Namun pikirannya tidak tenang. Sejak ia meninggalkan sungai sore tadi, perasaan diawasi tidak pernah hilang. Bayangan dua pria yang berdiri di balik pepohonan masih terpatri di kepalanya. Ia tahu itu bukan warga desa. Cara mereka berdiri, pakaian mereka yang gelap, dan gerakan cepat saat menghilang menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa yang sekadar mencari kayu bakar. Suara ranting patah di luar membuatnya menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. Api unggun ia kecilkan, lalu ia meraih pisau kecil peninggalan ayahnya. Dengan langkah perlahan, ia mendekati celah dinding yang bolong, mengintip keluar. Di bawah cahaya rembulan yang redup, ia melihatnya, kilatan logam seperti ujung tombak, bergerak pelan di antara semak.
Lalu sebuah bisikan lirih terdengar, terlalu jauh untuk dimengerti kata-katanya, namun cukup jelas bahwa ada 2 atau 3 orang yang sedang berunding. Raka mundur, otaknya bekerja cepat. Ia tidak bisa membiarkan peti itu berada di gubuk ini. Tempat ini terlalu mudah ditemukan. Satu-satunya tempat yang cukup aman adalah gua sempit di tebing hulu sungai, tempat ia pernah bersembunyi dari hujan lebat beberapa bulan lalu. Tanpa menunda, ia membungkus peti itu dengan kain, lalu mengikatnya menggunakan tali rotan. Bahunya menegang saat mengangkatnya, berat, namun ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia memadamkan api unggun, membiarkan kegelapan memeluk gubuk itu. Keluar dari pintu belakang, ia melangkah hati-hati, menapaki tanah basah dengan telapak kaki yang sudah hafal medan. Suara-suara di belakang semakin jelas, langkah kaki berat menekan dedaunan, lalu terhenti. Raka mempercepat langkah. Hutan malam penuh dengan suara, pekikan burung hantu, gesekan ranting, dan desau angin yang membawa bau tanah basah. Namun di tengah semua itu, ia bisa mendengar irama langkah-langkah yang mencoba menyamakan keheningan. Mereka mengikutinya. Tiba di tepi sungai, ia menurunkan peti sejenak, menenggak air, lalu menyeberang di bagian dangkal yang ia hafal. Air setinggi lutut menggigit kulit dengan dingin, namun ia terus bergerak. Begitu mencapai seberang, ia kembali mengangkat peti, menyusuri jalan setapak menuju gua. Di belakang, suara langkah menjadi lebih tergesa. Sekali ia menoleh, sekilas ia melihat bayangan bergerak cepat di antara pohon, bayangan manusia. Saat ia mencapai mulut gua, nafasnya memburu. Ia mendorong peti itu masuk, menyembunyikannya di balik batu besar yang menutupi separuh ruangan. Setelah itu, ia keluar lagi, berdiri di depan gua dengan pisau di tangan, matanya menajam ke kegelapan hutan. Tak lama kemudian, dari sela pepohonan, 2 pria muncul. Wajah mereka separuh tertutup kain hitam, mata mereka memantulkan cahaya dingin. Yang satu memegang tombak pendek, yang lain membawa golok panjang. "Kau, yang menemukan peti itu?" Suara salah satu dari mereka parau, terdengar seperti perintah, bukan pertanyaan. Raka berdiri tegak. "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan." Pria dengan golok tersenyum tipis. "Jangan bodoh. Kami melihatmu di sungai. Serahkan, atau kau akan menyesal." Angin malam berhembus, membawa aroma besi dari bilah senjata mereka. Raka menggenggam pisau lebih erat, kakinya siap melangkah mundur ke dalam gua. Namun sebelum salah satu dari mereka bergerak, suara gemuruh air sungai terdengar lebih keras, seolah ada sesuatu yang mengaduk arusnya. Mereka semua menoleh. Dari kejauhan, kilau emas muncul di permukaan sungai, bergerak cepat mendekat, memantulkan cahaya bulan seperti obor yang menyala di bawah air. Kedua pria itu membeku sesaat, tatapan mereka tertarik pada kilau itu. Raka merasakan detak jantungnya berpacu. Ia tahu siapa yang datang. Ikan emas itu muncul di pusaran kecil dekat tepi, sisiknya berpendar lebih terang dari sebelumnya. Sorot matanya menatap Raka, lalu berpindah ke dua pria itu, tatapan tajam yang membuat udara seolah menjadi lebih berat. "Apa itu?" Salah satu pria berbisik, suaranya terdengar gugup. Raka tidak menjawab. Di dalam dadanya, ia tahu malam ini bukan hanya tentang melindungi peti. Malam ini akan menjadi ujian pertama dari pesan ikan emas. Apakah ia mampu menjaga rahasia ini, atau segalanya akan berakhir di sini, di tepi sungai yang dingin? Kilau emas itu semakin terang, air di sekitarnya mulai beriak tak wajar. Dua pria itu saling pandang, ragu di wajah mereka berubah menjadi kegelisahan. Dan tepat ketika salah satu dari mereka maju selangkah,
pusaran air di sekitar ikan itu meledak, memercikan air setinggi dada, membuat mereka mundur dengan teriakan tertahan. Ikan itu tetap di tempatnya, namun riaknya kini mengalir hingga kaki Raka. Seakan memberi tanda atau peringatan. Dan di saat hening yang ganjil itu, Raka merasakan sesuatu. Permainan ini baru saja dimulai, dan lawan-lawannya mungkin lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Air sungai beriak semakin liar, pusaran berputar di sekeliling ikan emas itu seakan ada tangan tak terlihat yang mengaduk dari bawah. Kilau sisiknya makin menyala, membentuk lingkar cahaya yang menari di permukaan. Dua pria bertopeng itu kini berdiri tegang, genggaman mereka di senjata semakin kuat, namun langkah mereka tak lagi seagresif sebelumnya. Raka berdiri di tepi, merasakan riak dingin membasahi betisnya. Matanya tidak lepas dari ikan emas yang memandanginya lekat-lekat. Tatapan itu tidak biasa, ada sesuatu di balik sorotnya, seperti pesan yang hanya bisa dimengerti olehnya. Lalu suara itu datang. Bukan dari mulut, melainkan langsung ke dalam pikirannya. Raka, jangan biarkan mereka menyentuhku. Jika mereka berhasil, semua berkah yang telah kau terima akan hilang, dan bencana akan datang pada desamu. Raka menelan ludah, merasakan darahnya berdesir. Ia ingin menjawab, tapi kata-katanya hanya terdengar di kepalanya sendiri. Bagaimana aku harus melawan mereka? Mereka bersenjata, aku hanya punya pisau. Kilau ikan itu berkedi pelan. Kekuatan tidak selalu dari senjata. Dengarkan dan ikuti arusku. Belum sempat Raka memahami maksudnya, ikan itu tiba-tiba mengibaskan ekor dengan keras. Air meledak dalam semburan tinggi, menciptakan gelombang mendadak yang menghantam dua pria itu hingga mereka kehilangan keseimbangan. Salah satu dari mereka tergelincir dan jatuh ke sungai, terombang-ambing di pusaran yang berputar cepat. Pria yang satu lagi mencoba menarik temannya, tapi arus deras memisahkan mereka. Dalam kekacauan itu, ikan emas berputar mengitari pria yang jatuh, bukan untuk melukai, melainkan untuk menakut-nakuti. Sisik emasnya berpendar begitu terang hingga menerangi dasar sungai yang dangkal, membuat mata orang itu menyipit kesakitan. Pergi dari sini, teriak Raka, suaranya tegas, mengalahkan deru arus. Kalau tidak, kalian takkan pernah pulang. Pria yang masih di darat menggertakkan gigi, ragu antara menyerang atau melarikan diri. Namun ketika ikan itu kembali ke permukaan, sorot matanya membuatnya mundur satu langkah. Ia lalu menarik temannya yang basah kuyup, dan tanpa sepatah kata pun, mereka berdua mundur ke balik kegelapan hutan. Riak air perlahan mereda. Ikan emas itu menghadap Raka lagi. Mereka akan kembali, dan kali ini tak hanya dua orang. Kau harus bersiap. Simpan peti itu di tempat yang bahkan kau sendiri tidak ingin menjejakinya. Raka mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Ada gua di balik air terjun hulu. Airnya deras, tapi ada jalan masuk di sisi kanan yang tak terlihat dari luar. Di sanalah kau akan menyembunyikannya untuk sementara. Raka menoleh sekilas ke arah gua kecil tempat ia menyimpan peti. Ia tahu, kalau dua orang tadi bisa menemukannya, yang lain pun bisa. Ia mengangguk pelan. Baik, tapi bagaimana aku bisa melewati air terjun itu? Arusnya kuat. Percayalah, aku akan membawamu. Kilau emas itu meredup sedikit, lalu ikan tersebut berbalik, mulai berenang ke arah hulu. Raka tahu ini bukan sekadar permintaan, ini peringatan yang tidak bisa diabaikan. Ia mengambil napas panjang, memutar badan menuju gua, dan bersiap memindahkan peti sebelum malam ini berubah menjadi perang terbuka. Dari kejauhan, angin membawa suara-suara samar.
bukan suara hewan, bukan pula sekadar desir dedaunan. Itu suara langkah kaki, lebih banyak dari 2. Dan kali ini, Raka sadar mereka datang bukan hanya untuk melihat. Udara malam menjadi semakin berat, seolah hutan ikut menahan napas. Raka mengangkat peti kayu itu dari balik batu di gua kecilnya, kedua tangannya bergetar menahan bobot yang nyaris membuat pundaknya terhuyung. Dinginnya rotan basah yang melilit peti membuat jemarinya terasa kaku, namun ia tak punya waktu untuk mengeluh. Suara langkah kaki kini semakin jelas, bukan 2 atau 3, tapi setidaknya 6 orang. Irama langkah mereka cepat, bersahut-sahutan dengan derak ranting yang patah di bawah sepatu. Ada pula bunyi logam beradu, entah itu bilah golok atau tombak yang dibawa mereka. Raka memeluk peti itu erat, lalu menunduk menyelinap keluar dari gua, memanfaatkan gelapnya malam dan bayangan pohon besar untuk menutupi pergerakannya. Sungai di sisi kirinya berkilau samar di bawah cahaya bulan. Di sanalah ikan emas itu menunggu, sisiknya memantulkan cahaya seperti obor yang menuntunnya. Cepat, Raka, mereka sudah dekat. Suara itu kembali bergema di kepalanya. Raka melangkah ke air, merasakan arus yang menggigit kulitnya. Ikan emas berputar mengelilinginya, lalu meluncur ke arah hulu, menandai jalur yang harus diikuti. Arus semakin deras, namun Raka tetap melangkah, menahan rasa pegal di kakinya sambil memastikan peti tetap berada di atas permukaan air. Di belakang, cahaya obor mulai tampak di antara pepohonan. Suara teriakan menggema. Dia ke arah sungai. Cepat. Jantung Raka berdegup seperti genderang perang. Ia mempercepat langkah, lalu mulai berenang ketika air mencapai dadanya. Peti itu ia dorong di depannya, sementara ikan emas terus berenang di depan, menembus arus dengan gerakan anggun. Suara cipratan air di belakang menandakan para pengejarnya mulai masuk ke sungai. Teriakan mereka bercampur dengan desahan napas yang dipaksa, namun itu tak membuat Raka berani menoleh. Arus makin kencang ketika mereka mendekati belokan sungai. Dinding batu di kiri dan kanan semakin tinggi, menutup jalan dengan tebing curam. Suara air terjun mulai terdengar, awalnya samar lalu makin jelas, seperti dentuman gendang raksasa. Jangan takut, kita hampir sampai, bisik ikan itu dalam pikirannya. Raka menggertakkan gigi. Ia tahu betapa berbahayanya air terjun ini. Arus yang salah bisa menghancurkan tubuh di batu-batu tajam di bawahnya. Namun ikan itu bergerak ke sisi kanan tebing, menuju celah sempit yang nyaris tertutup oleh tirai air. Di situ, Raka nyaris tak percaya. Dari luar, celah itu tak lebih dari bayangan gelap di antara gemuruh air. Tapi ia tak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, ia berenang mengikuti ikan emas, menahan peti di dadanya agar tak hanyut. Begitu mereka masuk ke balik tirai air, dunia berubah. Suara gemuruh mereda, berganti dengan dengung lembut dari dalam gua. Dinding batu lembab berkilau, memantulkan cahaya dari sisik emas sang ikan. Taruh di sini, kata Raka pada dirinya sendiri sambil menyeret peti ke sudut gua yang tersembunyi di balik tonjolan batu besar. Ia menutupinya dengan dedaunan kering yang dibawanya dari luar, memastikan tidak ada cahaya yang memantul dari logam di dalam peti itu. Namun sebelum ia sempat menarik napas lega, suara dari luar gua membuat darahnya membeku. Kau yakin dia masuk lewat sini? Posisi arusnya berubah, dia pasti ke arah air terjun. Raka menoleh pada ikan emas yang kini berputar pelan di air. Sorot matanya tajam, bukan lagi seperti pemandu, melainkan seperti penjaga yang siap melindungi. Tetap di sini. Apapun yang kau dengar nanti, jangan keluar. Raka mengangguk perlahan.
Ia berjongkok di balik batu, menggenggam pisau kecilnya, matanya mengawasi tirai air di pintu gua. Dari balik gemuruh, cahaya obor mulai menyinari percikan air di pintu masuk. Dan Raka tahu, hanya dalam hitungan detik, mereka akan menemukannya. Tirai air bergetar hebat saat bayangan pertama menembusnya. Cahaya obor menerobos ke dalam gua, membuat kilau sisik ikan emas terpancar ke dinding batu seperti ribuan mata kecil yang mengawasi. Raka menahan napas di balik batu besar, jantungnya berdentum begitu keras hingga ia takut suaranya terdengar. 3 pria masuk hampir bersamaan. Pakaian mereka basah kuyup, kain penutup wajah melekat di kulit karena air, dan di tangan masing-masing tergenggam senjata, golok, tombak pendek, serta kapak kecil. Mata mereka menyapu setiap sudut gua, namun pandangan mereka terpaku ketika melihat ikan emas yang berputar di permukaan air. Itu dia. Suara salah satu dari mereka terdengar bergetar, antara kagum dan serakah. Makhluk yang diceritakan orang-orang tua. Pria yang membawa kapak melangkah maju, mengangkat senjatanya. Kita tangkap sekarang, sebelum dia kabur. Ikan emas itu berhenti berputar. Sorot matanya beralih ke arah mereka, tatapan tajam yang membuat udara terasa lebih berat. Lalu, tanpa peringatan, ia mengibaskan ekornya sekali. Semburan air seperti cambuk menghantam wajah pria itu, membuatnya terhuyung dan kehilangan kapaknya. Salah satu dari mereka mengangkat tombak, menusuk ke arah ikan. Namun gerakan itu justru memicu arus aneh dari dasar gua. Air di sekitar tombak itu berputar cepat, menariknya seperti pusaran kecil. Pria itu berusaha menarik kembali senjatanya, tapi arus itu justru semakin kuat, hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam air dengan teriakan tertahan. Raka, yang masih bersembunyi, merasakan dadanya bergemuruh. Nalurinya berteriak untuk membantu, namun ia ingat pesan ikan emas, tetap di sini. Pria yang tersisa, kini hanya berdua, mulai mundur. Namun rasa takut mereka bercampur dengan ambisi yang belum padam. Kita datang untuk peti itu, teriak salah satunya. Serahkan, atau gua ini akan kita hancurkan. Raka mengepalkan pisau di tangannya. Ia tahu ancaman itu bukan gertakan kosong. Mereka bisa saja menutup pintu masuk gua dengan batu besar atau membakar tirai daun di sekitarnya, membuatnya terjebak. Ikan emas meluncur ke sisi gua yang dangkal, lalu memercikan cahaya ke dinding batu. Dari cahaya itu, pola bunga teratai yang sama seperti di cincin Raka terlihat jelas, memantul di permukaan air. Seketika, suara bergema lagi di kepalanya. Sekarang, waktunya kau ikut melindungiku. Tanpa ragu, Raka keluar dari persembunyiannya. Langkahnya mantap meski jantungnya berdegup keras. Kalian tidak akan menyentuh peti itu, ucapnya dingin. Pria dengan golok menyeringai sinis. Lalu kau pikir bisa menghentikan kami sendirian? Raka tidak menjawab. Ia melangkah ke air, membiarkan ikan emas berada di sisinya. Saat mereka semakin dekat, ikan itu berputar cepat, menciptakan dinding air tipis di depan Raka, memantulkan cahaya obor hingga membutakan lawan-lawannya sesaat. Kesempatan itu digunakan Raka untuk menyerang. Ia menepis tangan pria pertama, membuat goloknya terlepas, lalu menendangnya hingga jatuh ke air. Pria kedua mencoba memukulnya dengan gagang tombak, namun ikan emas melompat, tubuhnya menghantam dada pria itu dengan kekuatan tak terduga. Benturan itu membuatnya terjengkang ke belakang, kepalanya terbentur batu, dan ia langsung tak bergerak. Air kembali tenang. Obor mereka padam, meninggalkan gua hanya diterangi cahaya keemasan dari sisik ikan. Nafas Raka tersengal, namun matanya tetap waspada.
Ia tahu, meski dua orang ini tumbang, ancaman belum berakhir. Ikan emas berenang pelan ke arahnya. Mereka hanyalah utusan. Pemimpin mereka akan datang, dan dia lebih berbahaya dari semua ini. Raka menatapnya lekat-lekat. Siapa dia? Seseorang yang pernah memilikimu, sebelum aku memilih untuk pergi. Di luar, gemuruh air terjun kembali terdengar jelas. Namun kini, di antara gemuruh itu, Raka bisa menangkap suara samar langkah kaki lain, lebih berat, lebih teratur, seakan datang dari seseorang yang tahu persis apa yang ia inginkan. Langkah itu semakin dekat. Berbeda dari para pengejar sebelumnya, suara pijakan ini berat, mantap, dan tak tergesa-gesa. Seakan orang yang datang sudah yakin bahwa apapun yang ada di dalam gua ini tidak akan bisa lari dari tangannya. Tirai air bergetar sekali lagi, namun kali ini bukan oleh terpaan angin. Dari balik derasnya aliran, siluet tubuh besar mulai muncul. Lelaki itu tinggi, bahunya lebar, dan meski basah kuyup, auranya memancarkan kekuatannya membuat Raka menegakkan punggung secara naluriah. Wajahnya keras, berumur sekitar 40-an, dengan bekas luka panjang di pelipis kanan yang membelah hingga rahang. Di tangannya tergenggam tombak bermata 3, gagangnya dari kayu hitam yang diukir rumit, pola yang sama dengan ukiran di peti milik Raka. Matanya menelusuri gua, berhenti tepat pada ikan emas yang mengapung di permukaan air. 1 dekade, suaranya berat, serak seperti batu yang saling bergesekan. 10 tahun aku mencarimu, dan ternyata kau bersembunyi di sungai busuk ini. Ikan emas itu tidak bergerak, namun sorot matanya berubah tajam. Kau seharusnya sudah mati bersamaku, tapi keserakahanmu membuatmu hidup. Raka tersentak. Ia mendengar kata-kata itu langsung di kepalanya, namun dari raut wajah lelaki itu, ia bisa menebak ia juga mendengarnya. Lelaki itu tersenyum tipis, namun senyum itu dingin. Keserakahan? Aku menyebutnya hak. Kau milikku, sejak aku menyelamatkanmu dari jaring para nelayan di pantai utara. Tanpa aku, kau sudah jadi makanan anjing laut. Dan tanpa aku, kau tetaplah seorang bajingan yang hidup dari menipu orang miskin, balas ikan emas. Cahaya di sisiknya memantul ke dinding, membuat bayangan lelaki itu tampak seperti raksasa di hadapan Raka. Raka menggeser kakinya, sedikit maju untuk berdiri di antara mereka. Kalau kau datang untuk mengambilnya, kau harus melewatiku dulu. Lelaki itu memandang Raka dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu tertawa pendek. Anak ingusan. Apa yang kau pikir bisa kau lakukan? Mereka saja, ia menunjuk 2 anak buahnya yang tergeletak tak sadarkan diri di sudut gua, tidak sanggup menghadapinya. Raka menggenggam pisau lebih erat. Aku tidak sendirian. Sorot mata lelaki itu mengeras. Benar. Kau punya dia, tapi kau tidak tahu kekuatan sebenarnya. Aku tahu. Aku yang pernah menggunakannya. Kekuatan itu bukan untuk membunuh, apalagi merampas. Suara ikan emas terdengar jelas. Itu sebabnya aku pergi darimu. Udara di gua menjadi tegang. Lelaki itu mengangkat tombaknya, ujung mata 3 itu memantulkan cahaya keemasan. Kau pikir bisa lari lagi? Kali ini aku akan memastikan kau tidak bisa keluar dari tangan ini. Tanpa aba-aba, ia melangkah cepat ke dalam air, cipratannya memecah permukaan yang tadinya tenang. Raka ikut maju, berusaha memotong jalannya, namun gerakan lelaki itu terlalu cepat. Tombaknya melesat, hampir mengenai ikan emas yang langsung mengibaskan ekornya, menciptakan gelombang kuat. Benturan air itu menghantam tubuh lelaki itu, namun ia hanya bergeser setengah langkah. Ototnya menegang,
wajahnya menunjukkan ia pernah melawan kekuatan ini sebelumnya dan bertahan. Raka mencoba menyerang dari samping, namun lelaki itu memutar tombaknya, menangkis dengan satu gerakan, membuat Raka terpental ke dinding batu. Sakitnya menusuk, namun ia bangkit lagi. Darah hangat mengalir dari pelipisnya, matanya tetap terkunci pada lelaki itu. Ia sadar, ini bukan lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan keberanian. Raka, kau harus percaya padaku sepenuhnya, suara ikan emas terdengar mendesak. Pakai cincin itu sekarang. Raka menoleh ke tangannya. Cincin perak dengan ukiran bunga teratai masih melingkar di jarinya sejak ia menemukannya di dalam peti. Ia belum pernah merasakannya bereaksi, tapi kali ini, logam itu terasa hangat, nyaris berdenyut seperti jantung hidup. Lelaki itu juga melihatnya. Ah, jadi kau sudah menemukannya. Senyumnya melebar. Bagus. Itu akan menghemat waktuku. Ia melangkah maju lagi, dan kali ini, udara di gua terasa semakin sempit. Raka menelan ludah, lalu menatap ikan emas yang kini berenang mendekat, sisiknya bersinar seperti bara api yang siap meledak. Di luar, gemuruh air terjun semakin keras, seolah hutan pun ikut menunggu ledakan yang akan terjadi. Raka berdiri tegak, tubuhnya gemetar bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena panas yang merambat dari cincin di jarinya. Cahaya keperakan memancar dari ukiran bunga teratai, berdenyut mengikuti detak jantungnya. Setiap denyut membawa hawa hangat yang menjalar ke seluruh tubuh, menghapus sebagian rasa lelah dan nyeri. Lelaki berbekas luka itu berhenti sejenak. Tatapannya menyipit, seperti menyadari sesuatu. Kau sudah membangunkannya, tapi kau tidak tahu cara mengendalikannya, ucapnya, suaranya rendah namun penuh racun. Aku yang akan menuntunnya, suara ikan emas bergema di kepala Raka. Jangan takut, lepaskan semua niat untuk melindungi, dan biarkan arus membawamu. Raka menarik napas dalam. Ketika ia memejamkan mata, ia merasakan air di sekelilingnya seperti bergerak mengikuti perintahnya. Riak kecil berubah menjadi pusaran, lalu pusaran menjadi arus yang menekan dari segala arah. Lelaki itu melangkah maju, tombaknya diangkat tinggi. Kalau begitu, kita lihat seberapa kuat murid barumu ini, teriaknya sambil menerjang. Raka membuka mata tepat saat tombak itu menghujam. Namun sebelum ujungnya mencapai tubuh, dinding air setinggi dada terangkat di depannya, memblokir serangan dengan benturan keras yang memercikan cahaya dari cincin. Lelaki itu terdorong mundur 2 langkah, wajahnya tak percaya. Ikan emas melompat dari permukaan air, sisiknya memancarkan kilau emas menyilaukan. Semburan cahaya itu menyelimuti cincin di tangan Raka, membuat arus di sekitarnya semakin kuat. Raka mengangkat tangannya, dan air mengikuti gerakannya seperti tirai hidup. Sekarang, Raka, teriak suara itu dalam kepalanya. Raka mengayunkan tangannya ke samping, dan arus deras menghantam lelaki itu dari sisi, membantingnya ke dinding gua. Tombaknya terlepas, meluncur ke dalam air yang berputar cepat, lalu menghilang di kegelapan. Belum sempat ia bangkit, arus kedua datang, lebih kuat dari sebelumnya. Lelaki itu terseret menuju tirai air terjun, dan dalam sekejap, tubuhnya hilang dari pandangan, jatuh ke pusaran deras di luar. Hening merayap di dalam gua. Nafas Raka terengah, lututnya hampir lemas, namun cincin di jarinya masih memancarkan cahaya lembut. Ikan emas mendekat, matanya penuh sorot lega. Kau telah melakukannya, tapi ingat, ini belum berakhir. Selama keserakahan masih ada di hati manusia, akan selalu ada yang mencoba mencariku. Raka menatap peti yang tersembunyi di sudut gua, lalu kembali menatap ikan emas.
Kalau begitu, aku akan tetap di sini. Menjagamu. Sampai kapanpun. Ikan emas berenang perlahan, mengitari Raka sekali, lalu menyelam ke kedalaman gua. Kilau emasnya memudar, menyisakan riak tenang di permukaan air. Di luar, suara air terjun kembali mendominasi, namun kini terdengar seperti lagu penutup yang menenangkan. Raka berdiri sendirian di dalam gua, tubuhnya basah kuyup, namun matanya mantap. Ia tahu, sejak malam ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi.